Bab 395, 2 juta kati. Semakin banyak tetesan air berwarna merah darah mengalir ke tubuh mereka, Lin Chen dan Xialan sama-sama merasakan perasaan yang sangat nyaman muncul dari hati mereka. Perasaan ini seperti kegembiraan ikan dan air, sehingga sulit untuk melepaskan diri. Wajah Xialan memerah, dan warna aneh melintas di matanya. Lin Chen juga memandang Xialan dengan heran. Darah naga sejati bisa meningkatkan kebugaran jasmani, tapi justru bisa membuat dua orang merasa seperti ini. Namun, tetesan air berwarna merah darah ini mengandung gumpalan esensi dan darah naga sejati. Esensi dan darah naga sejati binatang suci memiliki berbagai kegunaan yang luar biasa. Belum lagi Lin Chen dan Xialan, bahkan ahli alam Baoyuan pun tidak mengetahui secara spesifik efek esensi dan darah naga sejati. Faktanya, ketika Lin Chen dan Xialan datang ke sini untuk menyerap tetesan air berwarna merah darah untuk meningkatkan kebugaran fisik mereka, tetesan air berwarna merah darah juga menyatukan Lin Chen dan Xialan. Sama seperti perekat, ia menyatukan dua benda. Tetesan air berwarna merah darah itu seperti lem, dan jiwa Lin Chen dan Xialan adalah dua hal yang terpisah. Pada saat ini, tetesan air berwarna merah darah menyatukan jiwa Lin Chen dan Xialan. Lin Chen bisa merasakan kehadiran Xialan di benaknya, dan dia bahkan bisa mengetahui pikiran Xialan dengan jelas. Hal yang sama berlaku untuk Xialan tahu persis apa yang dipikirkan Lin Chen. Dalam situasi di mana satu sama lain memahami pikiran satu sama lain dan kekuatan jiwa menyatu, meski keduanya tidak digabungkan, mereka tetap bahagia seperti ikan di air. Hei! Xialan mengerang pelan dan menatap Lin Chen dengan wajah memerah. Lin Chen juga merasa panas di sekujur tubuhnya, dan hatinya gelisah. Esensi dan darah naga sejati adalah hal yang paling murni dan paling yang di dunia. Jika mereka menyerap esensi dan darah naga sejati, kebugaran fisik mereka secara alami akan terpengaruh oleh efeknya yang murni dan yang. Meskipun Lin Chen memiliki jiwa yang kuat dan kemauan yang kuat, dia tidak dapat menahannya saat ini, dan pikirannya secara bertahap mulai menjadi kabur. Demikian pula, mata Xialan menjadi kabur, dan dia jelas terpengaruh oleh efek murni dan positif dari esensi dan darah naga sejati, dan pikirannya sedikit tidak jelas saat ini. Swoosh! Tepat ketika mereka berdua tidak tahan lagi, tiba-tiba, tetesan air berwarna merah darah di sekitar Lin Chen dan Xialan tiba-tiba jatuh ke dalam danau. Pada saat seperti itu, mereka berdua sudah menyerap sejumlah besar air. Beberapa tetesan air berwarna merah darah, tidak banyak sisa tetesan air yang belum menyerap esensi dan darah naga sejati. Meskipun tetesan air ini kembali ke danau, jumlahnya terlalu kecil, sehingga seluruh danau tampak jauh lebih terang dari sebelumnya. Hah! Ini! Saat tetesan air berwarna merah darah menghilang, dan tanpa efek yang murni dari esensi dan darah naga sejati, Lin Chen tiba-tiba terbangun. Hal pertama yang menarik perhatian saya ketika saya membuka mata adalah wajah cantik di dekat saya, kulitnya halus dan cerah, dengan sedikit tenaga di tangan saya, yang saya lihat adalah vagina yang sangat nyaman. Baru kemudian Lin Chen menyadari bahwa dia dan Xialan sebenarnya sedang berpelukan saat ini, jarak wajah mereka kurang dari 1 cm, dan mereka bisa merasakan napas mereka. Tiba-tiba, aroma memikat keluar dari tubuh Xialan, membuat hati Lin Chen kembali bergejolak. Kamu. Pada saat ini, Xialan tiba-tiba sadar kembali, membuka matanya dan melihat Lin Chen memeluknya, ekspresi malu dan marah melintas di matanya. Ahem. Lin Chen sedikit malu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan salah paham, aku tidak bermaksud apa-apa lagi." Dua orang pertama terpengaruh oleh esensi dan darah naga sejati, dan kehilangan kesadaran dalam sekejap, dan berada dalam keadaan setengah sadar atau setengah koma, yang menyebabkan situasi saat ini. Xialan mengangguk sedikit. Dia bukan orang yang tidak masuk akal, tapi matanya masih sedikit malu. Melihat Lin Chen yang berada di dekatnya, Xialan berkata, "Sudah waktunya untuk melepaskan." Pada saat ini, Lin Chen dan Xialan masih berpelukan. Tangan Lin Chen memeluk Xialan, dan tangan Xialan juga memeluk Lin Chen. Namun setelah selesai berbicara, tangan Xialan perlahan terjatuh. Ya. Lin Chen mengangguk, mundur beberapa meter. Melihat tetesan air berwarna merah darah yang benar-benar memudar di sekelilingnya, hati Lin Chen bergerak dan dia mulai memindai tubuhnya. Dia sudah mengetahui bahwa tetesan air berwarna merah darah ini adalah air danau yang mengandung sari dan darah naga sejati. Ketika dia berada di tempat warisan, Lin Chen menyerap energi dari batu darah naga, dan kebugaran fisiknya meroket ke tingkat prajurit di tahap awal alam Dao sejati. Sekarang darah naga sejati di sini lebih kaya esensi darah,
saya khawatir kebugaran fisiknya dapat ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi. Di sampingnya, sialan sepertinya merasakan sesuatu. Pikirannya bergerak dan dia mengamati tubuhnya dengan cermat. Kekuatan yang sangat kuat. Setelah merasakannya sejenak, Lin Chen segera tampak gembira. Setelah beberapa saat ditempa dengan esensi dan darah naga sejati, kebugaran fisik Lin Chen telah meningkat setidaknya 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Lin Chen merasa tubuhnya penuh kekuatan, dan bahkan monster tingkat 6 akan terluka dan terbunuh dengan satu pukulan. Ledakan. Lin Chen mengulurkan tangan kanannya dan meninju. Pukulannya tampak biasa saja dan tanpa gerakan apapun. Namun, setelah pukulan itu dilempar, bahkan udara pun bergetar, dan ruang di depannya pun diledakkan dengan suara yang tumpul. Kualitas fisik telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Lin Chen melintas dan muncul di sebelah dinding gua. Dinding gua di sini terbuat dari pualam yang sangat keras. Jika itu adalah Lin Chen sebelumnya, pukulan dengan seluruh kekuatannya akan mengguncang dinding gua paling banyak. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan sekarang. Lin Chen menantikannya, dia menarik napas sedikit, mengulurkan tangan kanannya lagi, dan meninju. Gemuruh. Klik, klik. Tinju Lin Chen membentur dinding gua dengan keras, dan segera lubang besar tercipta di dinding gua. Seluruh bumi berguncang, dan banyak kerikil berjatuhan, jatuh ke dalam danau. Ada banyak percikan air. His, Lin Chen menghirup udara. Dengan satu pukulan, dia benar-benar membuat lubang besar yang dalam di dinding gua. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Kebugaran fisik saya setidaknya 2 juta kilogram. Lin Chen tampak gembira. Dulu, dia hanya bisa mengguncang dinding gua, tapi sekarang dia bisa meledakkan lubang besar yang dalam dari dinding gua dengan satu pukulan. Fisiknya kebugaran, saya tidak tahu seberapa besar peningkatannya. Dan Anda harus tahu bahwa kebugaran fisik Lin Chen sebanding dengan prajurit puncak di tahap awal alam Dao sejati, dan kekuatan pukulannya hanya 300.000 kilogram. Sekarang kebugaran fisik Lin Chen mencapai 2 juta kilogram, yang setara dengan bahwa seorang pejuang puncak di alam Dao sejati. Tubuh yang begitu kuat, esensi dan darah naga sejati, dapat memiliki efek yang sangat besar. Sialan memandang Lin Chen dengan heran, dengan ekspresi agak terkejut. Namun, kebugaran fisik Lin Chen telah meningkat, dan kebugaran fisik sialan secara alami juga meningkat. Anda harus tahu bahwa Lin Chen menyerap esensi dan darah naga asli. Di saat yang sama, sialan juga menyerap esensi dan darah naga sejati. Tidak masuk akal jika kebugaran fisik Lin Chen meningkat, tetapi sialan tetap sama. Lin Chen tersenyum tipis dan menatap sialan dalam diam. Setelah esensi dan darah naga sejati menyatukan jiwa mereka sebelumnya, satu sama lain dapat memahami beberapa pemikiran satu sama lain. Lin Chen tahu sesuatu tentang apa yang dipikirkan sialan, dan demikian pula, sialan juga tahu apa yang ingin dikatakan Lin Chen. Saya tidak tahu seperti apa kebugaran fisik saya. Tubuh sialan melintas dan dia sampai ke dinding gua, lalu dia meninju tanpa ragu-ragu. Ledakan. Tanah berguncang, dan lubang dalam yang tidak lebih kecil dari yang dihantam oleh Lin Chen diledakkan keluar dari dinding gua. Sejumlah besar kerikil juga jatuh. Jika dinding gua tidak terlalu keras, pukulan sialan akan terjadi. Menyebabkan ini gua akan runtuh. Hah. 2 juta kilogram. Kebugaran fisik Anda setidaknya 2 juta kilogram. Lin Chen sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa kebugaran fisik asli Lin Chen adalah 300.000 kilogram. Setelah menyerap esensi dan darah naga asli, miliknya tubuh kebugaran fisiknya meningkat menjadi 2 juta kilogram dalam satu gerakan. Sialan belum pernah berlatih teknik pemurnian tubuh buah. Meskipun dia melembutkan tubuhnya saat menyerap energi spiritual, intensitas tempernya tidak terlalu kuat. Kebugaran fisik sialan di awalnya paling banyak hanya puluhan ribu kilogram. Namun, setelah esensi naga sejati dan pembersihan darah, kebugaran fisiknya telah mencapai 2 juta kilogram, yang sebanding dengan rata-rata prajurit di puncak alam Dao sejati. Kita berdua bergabung, bahkan jika kita menghadapi Gu Changhong, kita masih bisa menekannya. Sialan juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya, dia berpikir sejenak dan berkata, sialan benar. Pada saat ini, kebugaran fisik keduanya telah mencapai 2 juta kilogram, yang sebanding dengan rata-rata prajurit di puncak alam Dao sejati. Namun, Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur tubuh prajurit pemurnian sangat kuat. Misalnya, Lin Chen memiliki kebugaran fisik 300.000 kilogram. Pada saat itu, ia mampu menekan prajurit tingkat menengah biasa dari alam Dao sejati dengan kekuatan fisiknya. Demikian pula, pada saat ini,
kebugaran fisik mereka berdua mencapai 200.000 kilogram, jadi meskipun mereka menghadapi prajurit veteran di puncak alam Dao sejati, mereka masih dapat menekannya. Tentu saja, akan sulit bagi Lin Chen atau Sialan untuk menekan master ekstrim seperti Gu Changhong, yang berada di puncak alam Dao sejati. Namun jika keduanya bergabung, situasinya akan berbeda. Anda harus tahu bahwa keduanya memiliki niat yang sama saat ini. Begitu mereka bergabung, tim mungkin akan mencapai level yang sangat tinggi. Pada saat itu, bahkan master ekstrim seperti Gu Changhong, yang berada di puncak alam Dao sejati, akan ditekan. Terlebih lagi, Lin Chen juga tahu cara menghilangkan stres. Menekan kegembiraan di hatinya, Lin Chen melihat sekeliling. Setelah mereka berdua menyerap esensi dan darah naga sejati, warna seluruh danau menjadi sangat terang pada saat ini, hanya dengan cahaya merah redup. Jelas bahwa esensi dan darah naga sejati di sini pada dasarnya telah diserap oleh Lin Chen dan Sialan. Esensi dan darah naga sejati telah diserap, dan kebugaran fisik mereka juga telah meningkat pesat. Tentu saja, mereka harus pergi, tapi... Lin Chen tidak berpikir begitu, tapi dia ingat istana bobrok di bagian bawah danau. Lin Chen mengangguk sedikit ke arah Sialan, turun dan lihatlah. Keduanya melintas dan menyelam langsung ke dalam air dengan dua letupan. Menurut spekulasi kedua orang sebelumnya, tempat ini adalah reruntuhan sekte kuno, karena merupakan reruntuhan sekte kuno dan belum pernah ada orang ke sini, pasti ada harta karun yang cukup berharga di istana. Namun, seluruh istana diselimuti oleh gangki, dan jumlah gangki sangat besar sehingga bahkan orang kuat di alam Baoyuan harus berhati-hati saat menghadapinya, atau dia bahkan mungkin jatuh. Lin Chen dan Sialan hanya berada di tahap tengah alam Dao sejati, dikelilingi oleh begitu banyak aura, mereka hanya bisa mati. Namun berbeda sekarang. Setelah ditempa oleh Saripati dan darah naga sejati, kebugaran fisik kedua orang tersebut telah meningkat pesat. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan mereka bisa dikatakan telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Setelah beberapa saat, Lin Chen dan Sialan tiba di depan istana bobrok. Istana masih diselimuti sejumlah besar gangki, dan gangki yang tidak terlihat bergerak maju mundur. Jika Anda masuk sembarangan, Anda pasti akan mati di dalam. Bab 396, di dalam istana. Pegunungan Fenglei lebih dalam. Wosh, wosh, wosh. Suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar, dan belasan orang paruh baya terlihat terbang cepat dari kejauhan menuju tempat ini. Kelompok orang ini adalah 7 orang dari keluarga Gu dan beberapa tetua dari keluarga Wang. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi terendah semuanya berada di puncak alam Zen Dao tahap tengah. Di antara mereka, Gu Changhong dan Wang Chengtian berada di tingkat kultivasi ekstrim dari alam Zen Dao. Mereka begitu kuat sehingga mereka hanya selangkah lagi untuk menerobos ke tahap awal alam Baoyuan. Aura niat pedang waktu dan niat pedang penghancur yang terpancar sebelumnya datang dari depan, kata seorang tetua keluarga Gu. Alasan mengapa sekelompok dari mereka datang ke pegunungan Fenglei adalah untuk menemukan Lin Chen dan membunuhnya. Namun pegunungan Fenglei sangat besar. Meski mereka mengatur prajurit untuk menjaga pinggiran pegunungan Fenglei untuk mencegah Lin Chen dan Sialan pergi, meski begitu, mereka masih belum yakin bisa menemukan Lin Chen. Tepat ketika mereka sakit kepala, aura maksud pedang waktu datang dari kedalaman pegunungan Fenglei. Meskipun jaraknya jauh, aura maksud pedang waktu dan maksud pedang penghancuran sangat lemah, tetapi Gu Changhong dan Wang Chengtian adalah penguasa tertinggi alam Dao sejati dan sangat kuat. Bahkan jika kedua aura maksud pedang lemah, mereka masih bisa merasakannya. Dan kalian harus tahu kalau Sword Intent of Time dan Sword Intent of Destruction sudah bisa mewakili Lin Chen dan Sialan. Terutama niat pedang penghancur. Di seluruh domain Fenglei, domain Wuyang, dan bahkan di banyak daerah sekitarnya, kecuali Lin Chen, tidak pernah ada seorang jenius yang memahami maksud pedang penghancur. Aura niat pedang penghancur sudah cukup untuk mewakili identitas Lin Chen. Setelah menerima berita ini, Gu Changhong, Wang Chengtian dan rombongannya segera pergi ke kedalaman pegunungan Fenglei, mengikuti aura niat pedang penghancur, dan kemudian tiba di sini. Mereka menggunakan maksud pedang waktu dan maksud pedang penghancuran pada saat yang sama. Apakah mereka menemui masalah? Kata Gu Changhong, niat membunuh muncul di matanya. Dia sekarang sangat khawatir Lin Chen dan Sialan telah menemukan titik merah di peta. Kalau begitu, itu masalah. Wang Chengtian tidak tahu apa yang dipikirkan Gu Changhong. Namun, Lin Chen adalah seorang jenius dengan kemampuan menghancurkan pedang, dan dia mungkin adalah pembunuh kedua putranya, dia tidak akan pernah membiarkan Lin Chen pergi. Tidak peduli apa masalahnya, jika mereka mati di dalam, mereka beruntung.
Jika mereka tidak mati, aku akan membuat mereka tidak dapat bertahan hidup dan mati. Ketika kedua putranya terbunuh, Wang Chengtian menggunakan deduksinya yang hebat keterampilan dan mempertaruhkan nyawanya. Bahaya serangan balik menyimpulkan bahwa si pembunuh telah menguasai pedang penghancur. Pada saat ini, dia akhirnya bertemu dengan seorang jenius yang menguasai pedang penghancur. Bagaimana dia bisa membiarkan Lin Chen pergi? Seorang tetua dari keluarga kerajaan di sampingnya merenung sejenak dan berkata, Tuan, menurut arah datangnya aura maksud pedang penghancur dan aura maksud pedang waktu, itu pasti berasal dari Pegunungan Niutu, salah satu dari 3 daerah terlarang di Pegunungan Fenglei. Pegunungan Nutu. Gu Changhong tercengang, dan 6 tetua keluarga Gu lainnya di sampingnya juga sedikit tercengang. Bagaimanapun, keluarga Gu bukanlah kekuatan di wilayah Fenglei, dan mereka tidak begitu jelas tentang beberapa hal di Pegunungan Fenglei. Tentu saja, mereka juga mengetahui 3 kawasan terlarang di Pegunungan Fenglei, tetapi ketiganya lokasi sebenarnya dari tanah terlarang besar tidak begitu jelas. Tetapi keluarga Wang tidak seperti itu. Keluarga Wang memiliki akar yang kuat di Pegunungan Fenglei, dan base camp-nya tidak jauh dari Pegunungan Fenglei. Anak-anak dari keluarga tersebut sering pergi ke Pegunungan Fenglei untuk berlatih, jadi mereka secara alami mengetahuinya segala sesuatu tentang Pegunungan Fenglei. Ada 3 tempat terlarang di Pegunungan Fenglei, dan Puncak Niutu adalah salah satunya. Tidak peduli yang mana dari 3 tempat terlarang ini, bahkan jika orang kuat di alam Baoyuan pergi ke sana, ada kemungkinan jatuh. Gelombang suara dapat didengar dari dalam Puncak Niutu. Semakin dekat serangannya ke puncak Gunung Niutu, semakin kuat serangan gelombang suaranya. Dengan kekuatan kita dapat mendekati puncak Gunung Niutu dalam jarak paling banyak 1000 kaki. Jika kita sampai semakin dekat, kita akan berada dalam bahaya besar. Seorang tetua dari keluarga kerajaan menjelaskan. Jadi, Lin Chen ada di sana di puncak Niutu sekarang. Gu Changhong mengerutkan kening dalam-dalam. Ya, menurut lokasi aura yang berasal dari maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu, memang benar bahwa mereka berada di dekat puncak Gunung Niutu, Penatua Wang mengangguk. Karena itu, pria itu mau tidak mau terlihat sedikit bingung. Lin Chen, apakah dia tidak tahu betapa kuatnya Gunung Niutu? Mengapa dia datang ke Gunung Fenglei? Kenapa pergi ke puncak Niutu lagi? Wang Chengtian tidak bodoh. Dia juga menemukan masalah ini dan mendengus dingin, saya pasti akan membunuh Lin Chen. Namun, sekarang Anda juga harus memberitahu saya mengapa dia datang ke Pegunungan Fenglei. Jangan bilang bahwa dia adalah sejauh saya tahu, mereka yang dikejar oleh Anda ke Pegunungan Fenglei, Lin Chen dan Sialan membunuh tetua keluarga Gu Anda di perbatasan antara wilayah Wuyang dan wilayah Fenglei, dan Anda tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Implikasinya adalah Lin Chen. Saat Anda datang ke Pegunungan Fenglei, Anda pasti memiliki rahasia tersembunyinya. Dan rahasia ini pasti diketahui oleh Gu Changhong dan anggota keluarga Gu lainnya. Saya khawatir Gu Changhong mengundang Wang Chengtian dan yang lainnya untuk memburu Lin Chen karena dia ingin memanfaatkan kekuatan keluarga Wang. Apa maksud Anda, Yang Mulia? Apakah Anda meragukan tujuan keluarga Gu saya? Seorang tetua dari keluarga Gu di samping Gu Changhong berkata dengan suara yang dalam, wajahnya menjadi gelap. Masalah peta sangat penting bagi keluarga Gu dan tidak boleh diungkapkan kecuali benar-benar diperlukan. Terlebih lagi, keluarga Gu mereka kini telah kehilangan 2 orang jenius dan master di puncak alam Dao sejati. Jika mereka kehilangan peta lagi, maka keluarga Gu mungkin tidak akan pernah pulih. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan mati. Wang Chengtian memandang tetua kuno itu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dantian dari beberapa tetua keluarga kerajaan di sampingnya segera melonjak dengan energi yang sebenarnya, seolah-olah mereka siap untuk memulai pertarungan kapan saja. Beberapa tetua keluarga Gu di samping Gu Changhong juga memiliki wajah gelap, dan mereka mengerahkan energi mereka yang sebenarnya untuk bersiap menghadapi serangan. Wajah Gu Changhong berubah muram sesaat, dan menjadi pucat sesaat. Dia benar-benar tidak ingin memberitahu siapapun tentang peta itu, tetapi dia takut jika dia tidak memberitahu keluarga Wang, pasti akan terjadi perkelahian. Hari ini. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Wang Chengtian dan yang lainnya, Lin Chen dan Sialan sudah dalam perjalanan ke titik merah di peta dan bahkan telah menemukan lokasi spesifik dari titik merah tersebut. Mereka tidak punya waktu untuk menunda lebih lama lagi. Gu Changhong menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena peta harta karun. Tuan, saya tidak bisa mengatakannya. Begitu suara Gu Changhong turun, ekspresi 6 tetua di sampingnya tiba-tiba berubah. Peta harta karun apa?
Wang Chengtian mengabaikan keenam tetua keluarga Gu dan berkata dengan sedikit ketertarikan di wajahnya. Peta harta karun ini dibagi menjadi 3 salinan. Saya memiliki 1 salinan di tangan saya, dan 2 salinan lainnya ada di tangan Lin Chen dan Xialan. Lokasi peta harta karun berada di pegunungan Fenglei. Meskipun peta harta karun itu di tangan Lin Chen dan Xialan ini belum lengkap, tetapi mereka dapat menyimpulkan lokasi spesifik di peta harta karun. Gu Changhong melambaikan tangannya kepada 6 tetua di belakangnya dan berkata, benda-benda di peta harta karun sangat berharga. Saya curiga itu adalah reruntuhan sekte kuno. Bahkan jika itu bukan reruntuhan sekte kuno, itu barang-barang di dalamnya masih berharga. Ciptakan orang kuat yang sebanding dengan tahap awal alam Baoyuan. Ada harta karun seperti itu. Wang Chengtian dan yang lainnya tergerak. Kekuatan keluarga Wang di wilayah Fenglei jauh lebih besar daripada keluarga Gu di wilayah Wuyang. Namun meski begitu, tidak banyak ahli alam Baoyuan di keluarga tersebut. Pakar alam Baoyuan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Shenlong belum melihat akhirnya, dan mungkin akan berangkat untuk pelatihan di beberapa titik. Jika ada orang kuat alam Yuan Bao yang duduk di klan kapan saja, maka kekuatan keluarga Wang di wilayah angin dan guntur pasti akan menjadi lebih kuat. Sekarang Anda sudah tahu apa yang ingin Anda ketahui, sekarang saatnya membicarakan tentang pembagian harta karun ini. Gu Changhong berkata dengan suara yang dalam, peta harta karun ini ditemukan oleh keluarga Gu saya dengan susah payah, dan informasi Lin Chen diberikan kepada Anda oleh keluarga Gu saya. Keluarga Gu saya membutuhkan setidaknya 60% harta karun di peta harta karun. Untuk peta harta karun ini, keluarga Gu menghabiskan sejumlah bahan dan tenaga yang tidak diketahui, dan bahkan mengirim Penatua Agung Gu Changfeng ke wilayah Fenglei untuk mencari peta harta karun. Sayangnya dia dibunuh oleh Lin Chen bicara. Keluarga Gu adalah mereka kehilangan istri dan pasukan mereka. Dibandingkan dengan keluarga Gu, keluarga Wang hampir tidak melakukan upaya apapun dalam masalah ini. Yang paling bisa mereka lakukan adalah menemukan Lin Chen dan membunuhnya. Setuju. Senyuman muncul di wajah Wang Chengtian dan dia berkata, tanpa penundaan lebih lanjut, Lin Chen dan Xialan mungkin sudah dalam perjalanan ke lokasi spesifik dari peta harta karun. Ayo cepat. Yah. Tapi menurutku ada satu hal yang harus kamu ketahui. Xialan, yang bersama Lin Chen, adalah putri kerajaan Suci Yongtai. Gu Changhong berkata dengan lembut. Putri kerajaan Suci Yongtai. Wang Chengtian menghirup udara, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak yakin. Tentu saja Wang Chengtian tahu di mana kerajaan Suci Yongtai berada dan betapa kuatnya itu. Dia tidak menyangka bahwa putri kerajaan Suci Yongtai akan bersama Lin Chen. Saat ini, mereka pergi untuk berurusan dengan Lin Chen. Pasti ada konflik dengan Xialan. Begitu pemimpin kerajaan Suci Yongtai mengetahui bahwa Wang Chengtian dan yang lainnya berurusan dengan Xialan, dia takut itu dia akan mengirim sejumlah besar ahli ke wilayah Fenglei. Pada saat itu, bahkan jika keluarga Wang 2 kali lebih kuat, itu hanya akan berakhir dengan kehancuran. Kenapa, kamu takut sekarang? Gu Changhong mencibir. Haha, apa yang perlu ditakutkan? Membunuh Xialan, selama pemimpin kerajaan Suci Yongtai tidak mendapat kabar, ancaman apa yang akan ditimbulkannya terhadap kita? Wang Chengtian tersenyum ringan. Kerajaan Suci Yongtai memang bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga Wang, tapi selama pihak lain tidak mendapat kabar, itu tidak masalah. Terlebih lagi, setelah membunuh Xialan, dia masih bisa dapatkan harta yang sangat berharga, dan Lin Chen ada di sini tidak ada keraguan bahwa dia akan membunuh orang ini di dalam hatinya. Setelah perjanjian, sekelompok orang segera menuju ke puncak Niutu. Kelompok orang semuanya adalah penguasa sejati Dao Realem, dan mereka terbang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka tiba di puncak Niutu. Berdengung. Begitu mereka mendekati puncak Niutu, mereka mendengar suara mendengung aneh di puncak Niutu, yang membuat semua orang merasa sedikit tidak nyaman. Gu Changhong dan Wang Chengtian berdiri di sana sejenak, lalu keduanya mengalihkan perhatian mereka ke puncak Niutu. Belakang. Di sana. Keduanya menyadari maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu yang tersisa di udara. Sekelompok 10 orang dengan cepat terbang. Tapi semua orang tidak tahu bahwa ada tubuh induk tanaman merambat pemakan manusia tingkat tinggi tingkat 6 di dalamnya. Tanah terbuka ini. Sebuah pohon besar yang jaraknya puluhan ribu meter dari tanah terbuka terbunuh. Topan kecil tergeletak di dahan, memandang Gu Changhong, Wang Chengtian dan kelompoknya dengan mata yang kejam dan dingin. Dengan letupan, itu cakar tajam terentang. Gua bawah tanah. Di luar istana misterius. Lin Chen dan Xialan berdiri diam di luar istana, mengamati Gangqi di istana.
Setelah setengah jam pengamatan, keduanya menemukan bahwa gangki aktif istana meletus dan terselubung, tetapi ada sedikit hukum. Pada titik tertentu, gangki di beberapa area istana akan menjadi lemah, sedangkan gangki di area lain akan menjadi sangat kuat. Jika sebelumnya, bahkan jika keduanya menemukan hukum gangki ini, mereka tidak akan berani masuk. Bagaimanapun, ini meskipun gangki di istana sedikit lebih lemah, itu tetap bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pejuang di tingkat tengah dari sejati. Dao Realm dapat bertahan. Tapi sekarang berbeda. Kebugaran fisik mereka berdua telah meningkat pesat, sebanding dengan prajurit puncak di alam Dao sejati. Titik lemah gangki di istana di tempat ini, mereka sepenuhnya mengandalkan kebugaran fisik mereka yang kuat untuk memblokir energi geng, dan kemudian bergegas ke istana. Ayo pergi. Kekuatan jiwa Lin Chen telah menyelimuti istana. Ketika aura di gerbang istana sedikit melemah, Lin Chen segera berteriak rendah, melintas, dan bergegas dengan cepat. Ada dua embusan, dan dalam sekejap mata, keduanya mereka ada di sana. Melewati lapisan gangki dan berdampak pada istana.